Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Asyan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini, pada hari Sabtu, kita bertemu kembali dalam program kajian rutin kita bersama guru kita Al-Ustaz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Masih membahas tentang kitab Panduan Lengkap Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Dan Alhamdulillah di pertemuan yang lalu Ustaz telah menjelaskan tentang agenda-agenda haji. Dan insya Allah Ta'ala di hari ini, di pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan di poin yang keempat, yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pada hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan nanti insya Allah juga Ustaz akan melanjutkan beberapa poin-poin tambahan seputar tentang pembahasan haji. Baik, sebelum Ustaz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di pagi hari. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada ucapan yang utama dalam kesempatan yang pertama ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Dalam kondisi yang masih pandemi, yang masih menyelimuti belahan dunia tentang virus corona ini yang belum juga hilang, maka kita selalu mohon pada Allah agar musibah ini segera diangkat, agar penyakit ini segera diangkat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, musibah Allah yang turunkan, maka Allah pula yang mengangkat. Maka dalam mengatasi pandemi ini, kita tidak hanya bersandar pada sebab-sebab duniawi, sebab-sebab protokol kesehatan saja. Namun harus bersandar kepada Allah, dan inilah yang utama. Kalau kita dianjurkan, bahkan wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib pula sering-sering mencuci tangan, maka diimbangi pula dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah itu kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Artinya kita tidak hanya bersandar dengan sebab-sebab yang dunia, bersandar berpegang dengan protokol kesehatan saja, seolah-olah protokol inilah yang bisa
menolak bahaya, yang bisa menolak penyakit. Ini sebuah kekurangan dalam tauhid seseorang. Kalau dia meyakini bahwa dengan masker inilah satu-satunya bisa menolak penyakit corona, ini kekurangan dalam tauhidnya. Ya, bahwa kita sebab-sebab dunia ini tidak boleh meyakini itulah yang bisa menghilangkan penyakit, yang bisa menyembuhkan, tidak, tapi harus bersandar pada Allah SWT. Karena itu para ulama mengatakan sebab-sebab untuk menolak penyakit, ya, satu sebab itu dibolehkan secara syariat. Ya, bahwa syarat kita dalam menolak musibah bersandar pada satu sebab, maka sebab tersebut dibolehkan secara syariat. Memakai masker jelas dibolehkan oleh syariat. Kemudian cuci tangan memang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh syariat. Demikian juga menjaga jarak dibolehkan oleh syariat. Syarat kedua, kalau dia sudah dibolehkan oleh syariat, syarat kedua yang harus diperhatikan, tidak bersandar 100% dengan sebab-sebab tersebut. Nah, ini yang harus kita koreksi. Tidak bersandar 100% dengan sebab tersebut. Minum obat adalah usaha supaya sembuh dari penyakit. Betul? Kemudian mengkonsumsi apa yang bisa mencegah penyakit, itu sebab. Tapi tidak boleh kita berkeyakinan sebab itulah yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena kita minum obat, yakin obat ini bisa menyembuhkan. Ini salah. Ini kekurangan tauhid namanya. Ya, termasuk lemahnya tauhid seseorang kalau dia meyakini sebab-sebab itulah yang bisa menyembuhkan, menghilangkan musibah. Orang yang minum obat, dia tidak boleh punya keyakinan obat ini bisa menyembuhkan, karena yang menyembuhkan Allah. Ya. Begitupun ketika kita mengambil sebab, memakai masker, cuci tangan, social distance, jaga jarak, ini jangan diyakini inilah 100% yang bisa menghilangkan musibah. Tidak. Harus ada keyakinan dalam hati, musibah ini yang mengangkat adalah Allah. Kemudian kita menempuh sebab dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hanya sebagai sebab saja agar terhindar dari penyakit. Ya. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa sebab-sebab dalam menolak penyakit boleh kita ambil, boleh kita lakukan, tapi jangan meyakini 100% itulah yang bisa mengangkat penyakit. Nah, kesalahan kita, kadang-kadang kita terlalu berlebihan dalam hal ini. Ya, kita bersandar dengan sebab ini, sebab-sebab yang dibolehkan, bersandar 100%. Ini yang bisa. Tidak, harus ada keyakinan dalam hati yang pertama mengangkat penyakit adalah Allah. Kemudian baru kita menempuh sebabnya seperti pakai masker dan lain-lain. Maka slogan-slogan, mari kita lawan corona, ya, dengan pakai masker, mari kita lawan corona dengan cuci tangan, ini harus diimbangi dengan slogan yang lain. Mari kita lawan corona dengan taubat. Ya, gerakan taubat nasional misalkan. Ya, sebagaimana ada gerakan pakai masker, ada gerakan taubat nasional supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah SWT. Ini sebagai mukaddimah di tengah pandemi yang masih berjalan, dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini. Kita selalu minta kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita semua, melindungi kaum muslimin di belahan dunia lainnya. Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam agenda haji, tepatnya adalah ketika di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dinamakan tasyrik, diambil dari bahasa Arab, syarraqa yusyarriku tasyriqan, yang artinya manusia pada saat itu adalah mengeringkan daging kurban mereka. Ya, jadi karena tanggal 10 sudah nyembelih kurban, tanggal 11 ngapain? Ada yang kulitnya dijemur, membagikan daging, itu disebut hari tasyrik namanya. Pada hari tasyrik ini tidak ada manasik haji kecuali melempar jumroh saja. Ya, jadi pada tanggal 11 itu memang saatnya untuk
banyak istirahat karena kita sudah lelah dari mulai tanggal 8. Tanggal 8 bermalam di Mina, 9-nya ke Arafah, itu pun sampai maghrib. Yang mungkin kita kurang tidur, ya, kurang makan, sudah maghrib harus jalan ke Musdalifah, nginep bermalam di Musdalifah, itu pun gak pakai tenda, beralaskan pasir saja, beratapkan langit. Sudah malam di Musdalifah tidurnya mungkin tidak nyenyak, tanggal 10 harus jalan ke Mina, lempar jumroh, cukur rambut, potong ya, hewan, kambing, kurban, kemudian harus tawaf lagi di Ka'bah, harus sa'i lagi. Maka tanggal 11 tidak ada manasik khusus kecuali melempar jumroh saja. Maka jamaah haji seharusnya melakukan satu, memperbanyak takbir bukan talbiyah, karena sudah lebaran, sudah tanggal 11 Zulhijjah. Maka talbiyah terputus dengan melempar jumroh pada hari tanggal 10. Diganti dengan apa? Takbir. Karena pada hari-hari tasyrik kita dianjurkan memperbanyak takbir. Kemudian melempar 3 jamarat dilaksanakan siang hari setelah matahari tergelincir, bukan pagi hari. Yang pagi harinya dimanfaatkan untuk istirahat. Lempar jumrohnya kapan? Setelah matahari tergelincir atau setelah zawal. Karena itu kalau kita melihat agenda manasik haji, tanggal 11 itu adalah waktu yang paling cocok untuk bertemu, mencari saudara, ya. Misalkan punya tetangga yang sama-sama berangkat haji, dia maktabnya di mana, itu tanggal 11 pagi. Karena orang sudah ringan manasiknya, tinggal melempar jumroh saja. Melempar jumroh di 3 jamarat. Karena lempar jumroh itu ada 3. Jumratul ula, jumroh yang pertama, jumratul wusta, jumroh yang tengah, jumratul aqabah, jumroh yang aqabah, yang kubra, yang paling dekat dengan kota Mekah. Dan tempat jamarat ini alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah mengalami perbaikan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun bapak-bapak kita haji mungkin tragedi Mina masih kita dengar. Orang-orang ketika akan melempar jumroh harus melewati terowongan berdesak-desakan, kemudian menjadi musibah, banyak yang meninggal. Ketika melempar jumroh juga banyak yang meninggal karena saking kredit ramenya. Ya, sekarang sudah ada peningkatan. Bahwa lempar jumroh itu dengan 7 lantai, 7 tingkat ke atas. Sehingga jalur-jalur yang datang sudah diatur. Jalur dari perkemahan warga Indonesia tidak bisa memilih jalur tingkat 1, tingkat 2, tidak, sudah diatur. Dia akan otomatis masuk di jalur yang sudah ditentukan, tidak akan bentrok dengan jalur yang lain. Ini sudah semakin baik, ya, sehingga menghindari kecelakaan, ya, terinjak-injak dan seterusnya. Melantunkan takbir setiap lemparan. Lempar jumroh itu dengan 7 lemparan batu kerikil yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan setiap melempar kita mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu-satu. Tidak boleh 7 batu kerikil dilempar sekaligus. Maka kalau 7 batu kerikil dilempar sekaligus, dihitungnya hanya 1. Misalnya para jamaah takut ketinggalan rombongan. Karena takut, ya, takut nyasar lah, tinggal rombongan. Akhirnya 7 batu ini biar cepat bagaimana? Dilempar semuanya. Maka tidak dihitung 7 kali. Itu dihitung 1 kali lemparan. Kemudian melemparnya harus masuk ke dalam, ya, lubang yang sudah ada. Nah ini cara melempar jumroh. Dan mudah insya Allah. Dalam pelaksanaan melempar jumroh ini tidak perlu khawatir. Semua orang bisa melakukannya. Lakukanlah dengan khusyuk sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelahnya, setelah melempar jumroh ula, jumroh yang pertama, maka maju sedikit kemudian berdoa dulu sebelum memulai melempar jumroh yang tengah. Ya, menghadap kiblat, berdoa, angkat tangan. Baru setelah doa selesai secukupnya maju lagi melempar jumroh wusta yang tengah. Lempar, lakukan sebagaimana seperti dilempar
jumroh yang pertama. Kemudian setelah wusta kita berdoa lagi sebelum melempar jumroh akobah. Ya, setelah berdoa baru maju melempar jumroh akobah. Dan setelah melempar jumroh akobah tidak ada doa. Tidak ada doa. Ini yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika tanggal 11 tidak ada kegiatan manasik kecuali hanya melempar jumroh. Karena itu banyak dimanfaatkan oleh pembimbing-pembimbing untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama. Karena hari ini benar-benar kosong. Dari pagi sampai zuhur itu tidak ada kegiatan. Ada yang memanfaatkan untuk nasihat agama, ada yang memanfaatkan untuk melihat-lihat belanjaan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah zuhur baru melempar, kembali lagi ke Mina. Bermalam tanggal 12. Bermalam pada tanggal 12 ini hukumnya wajib. Kemudian tanggal 12 Zulhijjah lakukan sebagaimana yang kita lakukan tanggal 11, yaitu melempar jumroh setelah zawal dengan 3 lemparan jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Nah, pada tanggal 12 ini orang yang sudah melempar 3 jumroh pada tanggal 12, dia boleh meninggalkan Mina yang disebut dengan nafar awal. Nafar itu artinya golongan kelompok pertama. Dia boleh meninggalkan kota Mina, tapi dengan syarat sudah melempar. Ya. Harus melempar 3 jamarat dan harus segera keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Artinya zuhur kita start lempar, mau langsung ke Mekah meninggalkan Mina boleh, tidak lagi bermalam di malam ke-13 Zulhijjah. Tapi syaratnya sudah melempar jumroh dan dia harus meninggalkan kota Mina sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Harus sudah di luar Mina. Ya. Barang siapa yang matahari tenggelam pada hari tanggal 12 masih berada di Mina, dia wajib melengkapi mabit bermalamnya malam ke-13, malam 13 Zulhijjah. Ini yang disebut nafar sani. Ya, kelompok yang kedua yang dia nanti akan meninggalkan Minanya pada hari ke-13. Ya. Dan para jamaah haji Indonesia kebanyakan mengambil nafar awal. Nafar awal. Dia meninggalkan Mina pada tanggal 12. Makanya kadang-kadang diatur berangkat jam 11 dari tenda itu dalam keadaan sudah berwudu untuk melempar. Tas-tas, barang-barang itu sudah dimasukkan ke bis. Jadi begitu sampai lempar jamarot 3 sudah zuhur selesai, balik langsung naik bis berangkat ke Mekah. Karena memang kondisinya sangat kredit, sangat padat. Kalau tidak diatur sebaik mungkin, bisa jadi kita matahari tenggelam maghrib masih di Mina. Nah, kalau matahari tenggelam tanggal 12 kita masih di Mina, wajib melengkapi bermalam lagi di Mina pada tanggal malam 13. Kemudian tanggal 13-nya kita lempar lagi, lempar jumroh karena kita bermalam mabit di Mina pada malam 13. Ya, disebut nafar sani, kita ingin melengkapi sampai hari 13. Dan pada hari ke-13 ini hanya melempar jumroh yang 3 setelah zawal. Dan umumnya sangat sedikit yang mengambil nafar sani. Jadi melempar jumroh setelah zuhur pun kondisinya sepi. Sangat sepi, sangat nyaman. Ya, sangat nyaman sekali karena kebanyakan manusia lebih memilih untuk keluar Mina pada tanggal 12. Sehingga tanggal 13 itu bisa dipastikan kondisinya sangat nyaman, sangat kosong, bahkan bis-bis itu sudah bisa mendekat sampai area melempar jumroh. Parkirnya itu bisa mendekati area jumroh karena memang jalan sudah sepi. Kebanyakan para travel itu sudah keluar Mina pada tanggal 12. Nah, setelah melempar jumroh pada hari ke-13, maka kita kembali ke Mina. Kembali ke Mekah, bukan ke Mina. Setelah melempar jumroh tanggal 13 kita pulang ke Mekah, kembali ke penginapan, pemondokan. Kemudian tinggal satu manasik lagi yang harus diselesaikan. Apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Yang ini dilakukan kalau memang ingin meninggalkan kota Mekah. Ingin meninggalkan kota Mekah, tawaf perpisahan. Jadi rangkaian seluruh manasik ditutup dengan tawaf wada. Sebagai tawaf perpisahan kita selesai dari ibadah haji.
Tidak boleh bagi seorang meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada. Jadi kalau kita di Mekahnya masih lama, masih ada sepekan, 2 pekan, ya sudah. Biasanya yang kloter-kloter akhir, ya, mereka kan langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu. Sehingga karena datangnya langsung ke Mekah, sudah mepet mau haji, mereka setelah haji lebih lama di Mekah, baru ke Madinah. Nah maka jangan tawaf wada kalau belum mau meninggalkan Mekah. Jadikan tawaf wada itu sebagai manasik kita yang terakhir, perpisahan dengan Ka'bah. Tidak boleh seorang pergi meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada, kecuali bagi wanita yang haid. Wanita haid diberikan keringanan boleh tidak tawaf wada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata secara marfu, "Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait, illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid." Manusia diperintahkan agar akhir manasik mereka adalah tawaf di Baitullah. Hanya saja diberi keringanan untuk meninggalkannya bagi wanita yang haid. Jadi wanita haid dia diberi keringanan boleh tidak tawaf wada. Namun selain wanita haid wajib tawaf wada. Kalau kita kloter kedua, kloter terakhir di Mekah misalkan masih 10 hari. Ketika akan pergi ke Madinah dan nanti pulangnya pun dari Madinah pesawatnya, maka sebelum ke Madinah tawaf wada dengan 7 kali putaran. 7 kali putaran memakai baju biasa ya, bukan pakai baju ihram. Setelah tawaf wada, maka silakan meninggalkan kota Mekah. Inilah akhir manasik kita. Dengan selesainya tawaf wada, berarti haji kita telah selesai. Bersyukurlah wahai para hamba Allah, dan tinggal kita memperbanyak doa agar haji kita diterima di sisi Allah SWT. Selesainya tawaf wada ini menjadikan suatu yang sangat mengharukan. Karena dengan tawaf wada haji kita selesai. Ya Allah, rukun Islam kelima sudah kita tunaikan. Kewajiban untuk melaksanakan haji kita sudah selesaikan dengan baik. Perbanyaklah doa agar Allah menerima haji yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa hukum khusus seputar hajinya wanita. Ada beberapa hukum khusus bagi para wanita yang berangkat haji. Di antaranya 1, berangkat harus bersama mahram. Ini merupakan kekhususan bagi kaum wanita ketika hendak menunaikan haji. Mereka harus berangkat bersama mahram. Mahram seorang wanita adalah suaminya atau orang yang haram menikahinya, seperti bapaknya, anaknya laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Jadi wanita ketika akan berangkat haji harus bersama mahram. Dan mahram di sini maksudnya adalah laki-laki yang haram menikahi dia, seperti bapak kandungnya, saudara laki-laki kandungnya, atau pamannya. Ini mahram, ya. Maka tidak ada mahram titipan. Wanita berangkat haji tanpa mahram, tanpa suami, kemudian dicocok-cocokkan ketika akan berangkat. Siapa mahramnya? Mahramnya pembimbingnya. Mahramnya ketua rombongan, ketua regunya. Tidak boleh. Mahram adalah hukum syariat. Maka kita harus mematuhi ketentuan mahram sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Ya. Syaratnya mahram laki-laki yang sudah berakal dan sudah balik. Karena tujuan mahram adalah menjaga wanita. Maka kalau yang dibawa anak kecilnya laki-laki belum balik, tidak sah jadi mahram. Karena tujuannya menjaga wanita itu. Dan perintah wanita dilarang bepergian kecuali bersama mahram dalam hadis yang sangat banyak. Di antara Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya. Ya. Dan pergi haji itu termasuk safar. Kecuali kita penduduk asli Mekah yang bisa berangkat haji tanpa mahram. Karena kita penduduk Mekah. Tidak dikatakan pergi jauh, tidak dikatakan safar. Namun bagi penduduk yang tinggalnya jauh dari Mekah, seperti warga Indonesia, warga negara Indonesia, maka wanita ketika akan berangkat ke sana harus bersama mahram. Karena Rasulullah mengatakan, jangan seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata salasai layalin illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk safar, pergi jauh selama perjalanan 3 malam kecuali bersama mahramnya. Ya tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Dan pergi haji lebih dari 3 malam. Karena manasik hajinya saja itu minimal 5 hari. Ya, minimal Anda butuh waktu 5 hari. Kalau misalkan ada travel mampu memberangkatkan haji dengan sangat kilat, hanya 7 hari. Manasik hajinya aja 5 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau kita ngambil nafar awal. Untuk manasiknya aja 5 hari. Artinya tidak mungkin haji itu dilaksanakan kurang dari 3 hari. Itu tidak mungkin. Maka orang yang akan pergi melakukan perjalanan, wanita apapun melakukan perjalanan 3 hari, dia harus bersama mahram. Ya, lain halnya kalau Anda penduduk Mekah, itu beda. Kita warga negara Indonesia, maka butuh mahram. Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa pergi haji, wanita pergi haji tanpa mahram, hukumnya haram. Imam Ibnu Hazm mengatakan, sesungguhnya para ulama yang berpendapat melarang wanita bepergian tanpa mahram secara mutlak kecuali bersama suami atau mahramnya, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak halal untuk menyelisihinya kecuali ada dalil lain yang menjelaskan hukumnya. Ya, mayoritas ulama yang berdalil haramnya safar wanita tanpa mahram itu pakai hadis-hadis sahih. Ya. Jadi seorang wanita itu harus berangkat haji bersama mahram. Dan ini dihitung sebagai kemampuan. Maka kalau ada seorang wanita sudah mampu dari segi materi tapi tidak punya mahram, dia dikatakan tidak wajib berangkat haji. Sekarang bagaimana kasusnya? Kalau sudah berangkat haji dan kita berangkat hajinya tanpa mahram. Ada wanita berangkat haji tanpa mahram, tanpa suami, tanpa anak laki-laki yang sudah balik, ya sendirian saja. Maka hajinya sah, tapi dia mendapatkan dosa. Karena dia bermaksiat. Apa maksiatnya? Yaitu pergi jauh tanpa mahram. Bagaimana status hajinya? Tetap sah. Status hajinya sah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengampuni dosanya bepergian haji tanpa mahram, tanpa suami, tanpa pendamping yang mendampinginya. Yang kedua, hukum khusus bagi wanita ketika haji, pakaian wanita ketika umroh dan haji. Yang pertama, boleh memakai penutup kepala. Wajib bagi wanita untuk menutup kepalanya, berbeda dengan laki-laki yang tidak boleh menutup kepalanya ketika sedang ihram. Jadi wanita ketika di miqat melakukan talbiyah labbaik Allahumma umrotan, ya Allah aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umroh, dia boleh pakai penutup kepala berupa jilbab, ya, kerudung. Berbeda dengan laki-laki, kalau sudah mengucapkan talbiyah tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai topi, penutup kepala dilarang, tapi wanita boleh. Yang kedua, memakai pakaian syar'i. Wajib bagi wanita untuk memakai pakaian yang sesuai aturan agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan ibadah haji. Ini bedanya ihramnya laki-laki dan wanita. Laki-laki apabila sampai miqat dan akan melakukan niat umroh atau niat haji, maka laki-laki itu hanya memakai 2 lembar kain ihram. 2 lembar kain ihram. Adapun wanita tidak boleh hanya pakai 2 lembar kain ihram, bahaya. Karena wanita itu aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia harus tutupi. Maka wanita ketika berangkat haji sampai miqat atau berangkat umroh tetap memakai baju yang menutupi auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus tutupi. Ya. Tidak memakai pakaian khusus sebagaimana laki-laki memakai 2 lembar kain ihram. Imam Ibnul Munzir mengatakan, para ulama yang kami hafal telah sepakat bahwasanya wanita terkena larangan ihram sebagaimana laki-laki, kecuali pada sebagian pakaian. Kalau larangan yang lain sama seperti laki-laki. Tidak pakai parfum, tidak boleh potong kuku, tapi dalam hal pakaian, maka wanita punya kekhususan. Yang ketiga, apakah wanita mengeraskan suara talbiyah? Wanita ketika ihram tetap diperintahkan bertalbiyah. Hanya saja
cara bertalbiyahnya tidak dengan suara keras, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bagi laki-laki diucapkan dengan keras. Namun bagi kaum wanita cukup dirinya sendiri yang mendengar. Ya, misalkan dalam perjalanan dari Mikot ke Mekah dengan naik kendaraan bis, ya, talbiyah boleh, wanita boleh bertalbiyah, tapi tidak dengan suara keras sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Kemudian seputar tawaf. Apakah wanita ketika tawaf harus dalam keadaan suci? Yang lebih afdol bagi seorang wanita hendaklah tawaf dalam keadaan suci. Jadi wanita, laki-laki ketika akan tawaf dalam keadaan suci. Rasulullah berkata kepada Aisyah ketika mengalami haid saat ihram, "If'ali kama yaf'alul hajj, ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri." Kerjakanlah sebagaimana amalan orang yang haji, akan tetapi jangan engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Ketika kita umroh atau ketika kita haji, wanita mendapatkan haid misalkan, maka Nabi berkata, kerjakan semua amalan haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Ya. Jadi bagi para wanita yang mendapatkan haid ketika haji, tanggal 8 Zulhijjah boleh bermalam di Mina. Tapi dia tidak sholat karena sedang haid. Tanggal 9 berangkat ke Arafah, boleh wanita haid ke Arafah. Ngapain? Perbanyak doa walaupun tidak ikut sholat zuhur, sholat asar. Karena wanita haid tidak boleh sholat. Kemudian tanggal 9 matahari terbenam, bermalam di Musdalifah, ikut ke Musdalifah. Ini manasik haji. Boleh. Yang lain sholat maghrib isya, wanita haid tidak sholat maghrib isya. Ya, dia langsung istirahat. Kemudian tanggal 10-nya jamaah haji sholat subuh, berdoa, maka wanita haid hanya berdoa saja, tidak ikut sholat subuh. Jalan dari Musdalifah melempar jumroh Aqobah. Yang lain jamaah haji melempar, maka wanita haid juga melempar. Ya. Kemudian setelah itu cukur, wanita haid juga cukur. Menyembelih, wanita haid juga menyembelih. Namun ketika tawaf ifadah, karena posisinya haid, jangan ikut tawaf bersama rombongan. Ya, nunggu sampai suci. Nabi mengatakan, kerjakan semua amalan manasik haji, hanya saja kamu nggak boleh tawaf sampai kamu suci. Ya. Yang lain sa'i haji, sa'il haj, ya. Maka wanita haid boleh sa'i. Karena tidak ada larangan wanita haid tidak boleh sa'i, ikut sa'i. Berarti kita punya hutang tinggal apa? Tawaf ifadah saja. Nah itu. Apakah ketika tawaf lari-lari kecil? Para ulama sepakat bahwa tidak ada rommel bagi wanita ketika tawaf atau lari-lari kecil saat sa'i. Rommel itu adalah mempercepat langkah kaki dengan mendekatkan antara satu kaki dengan kaki yang lainnya. Jadi kakinya dipercepat langkahnya, cuma tidak dengan jarak yang jauh. Dan ini tidak disunnahkan bagi wanita. Begitupun ketika sa'i, kita kan lari-lari kecil ya, dari neon hijau sampai berjumpa neon hijau berikutnya, itu laki-laki lari-lari kecil. Tapi wanita tidak ikut lari-lari kecil. Bagaimana kalau kita bawa istri? Ya, istrinya dilepas dulu tangannya, nanti ketemu ya di neon depan. Nah, seperti itu. Laki-lakinya tetap lari, istrinya tidak ikut lari. Insya Allah nggak akan hilang. Kemudian tawaf wada, ini sudah kita ketahui bahwa wanita haid tidak tawaf wada sebagaimana yang lain. Kemudian hukum khusus berikutnya bagi wanita haid, bagi wanita ketika haji dan umrah, mencukur rambut ketika tahallul. Laki-laki ketika tahallul afdolnya adalah dengan dibotak. Ya, berbeda dengan wanita. Wanita itu tidak boleh dibotak, hanya dipendekkan ujung rambutnya seluas ujung jemari yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan, laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i taksir. Bukanlah kewajiban wanita mencukur botak kepalanya, tapi kewajiban mereka hanya memendekkan rambut kepala.
Memendekkan rambut kepala pun jangan dipahami seperti laki-laki dipotong 1 cm, 2 cm, rata semuanya, tidak. Hanya ujung rambutnya saja, seukuran jemari telunjuk pada bagian ruas yang pertama. Itu saja cara tahallulnya. Maka ini hukum khusus bagi wanita ketika melaksanakan umroh dan haji. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tadi agenda-agenda di hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 dan hukum-hukum khusus terkait dengan wanita dalam melaksanakan ibadah haji. Baik para pemirsa, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan di nomor 02189010603, dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat silakan mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami jawab setelah jeda berikut ini, jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di program kajian di pagi hari ini. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami informasikan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini dan bertanya melalui telepon interaktif, silakan Anda menghubungi kami di nomor 02189010603. Dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor 081314455557. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita baca dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan SMS interaktif. Yang pertama kita bacakan dari pemirsa Ahsan TV di Bekasi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan, agar hajinya sempurna, terkadang seorang wanita menggunakan obat penunda haid. Apakah perkara ini dibenarkan menurut syariat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, apakah dibenarkan bagi seorang wanita ketika melaksanakan umroh atau haji menggunakan obat pencegah haid? Ketahuilah seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, menggunakan obat pencegah haid baik saat umroh atau haji tidak dibolehkan kecuali dengan terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, mendapat izin dari suami atau walinya. Kalau seorang wanita ini sudah menikah, ingin memakai pencegah haid, maka izin kepada suaminya. Kalau dia belum menikah, maka izin kepada walinya, yaitu orang tua, bapaknya, ibunya, ya. Kemudian syarat kedua, menggunakan obat pencegah haid tidak boleh kecuali terpenuhi syarat kedua. Apa syarat kedua? Atas rekomendasi dokter yang amanah, dokter yang terpercaya, bahwa yang saya akan pakai ini, obat pencegah haid ini aman. Harus ada rekomendasi dokter yang terpercaya, karena tidak boleh sembarangan kita mengambil obat pencegah haid begitu saja, yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Syarat ketiga, tidak boleh menggunakan obat pencegah haid kecuali terpenuhi syarat ketiga. Apa syarat ketiganya? Tidak ada efek samping dalam mengkonsumsi obat pencegah haid tersebut. Efek samping yang dimaksud, kalau dikonsumsi obat pencegah haid ini bisa membuat jadwal haid tidak teratur, atau membuat haid kita semakin lama, biasanya 7 hari, setelah mengkonsumsi obat pencegah haid jadi tambah lama haidnya menjadi 15 hari. Ini efek samping, maka tidak boleh. Dengan demikian, para wanita muslimah dimanapun Anda berada, ketika Anda akan umroh, akan haji, atau ketika akan puasa Ramadan, ya, sebagian wanita ingin merasakan, coba sekali-kali seumur hidup puasa Ramadan bisa full 30 hari. Akhirnya mengkonsumsi obat pencegah haid. Penuhi 3 syarat ini. 1. Dapat izin dari suami atau wali. 2. Atas rekomendasi dokter yang amanah. 3. Tidak menimbulkan efek samping. Kalau tidak terpenuhi ini, maka Anda tidak boleh mengkonsumsi obat pencegah haid.
Kemudian perlu diingat bahwa haid itu adalah ketentuan Allah bagi wanita. Maka sebagaimana ketentuan Allah kita harus terima. Tidak berusaha mencegah sesuatu yang telah Allah tentukan. Dan beberapa kali kasus yang kami dapati ketika membimbing umroh atau membimbing haji, wanita-wanita yang mengkonsumsi obat mencegah haid, ternyata kenyataannya ketika dalam pelaksanaan umroh atau haji, haid juga, mereka dapat haid juga. Karena ketentuan Allah itu tidak bisa manusia menolak. Allah kalau sudah menentukan sesuatu pasti terjadi. Nah, ini pernah kami dapati. Ibu-ibu mengkonsumsi pil pencegah haid, ternyata ketika umroh haid juga, nggak mempan, ya, tidak ada efeknya. Karena ini ketentuan Allah, maka terimalah ketentuan Allah dengan lapang dada, kemudian laksanakanlah sesuai petunjuk bagaimana ketika kita haid. Dan dalam haji, ketika haid tidak ada halangan sama sekali kecuali tawaf saja. Di Mina tetap masih boleh bermalam, ke Arafah masih boleh perbanyak doa, ya. Di mabit di Musdalifah tetap boleh. Kemudian melempar jumroh tetap boleh. Hanya tawaf saja dan itu mudah. Maka terimalah ketentuan Allah ini dengan lapang dada, tidak malah kita berusaha mencari-cari supaya alasan maksimal, padahal itu hanya alasan saja, nyatanya tidak seperti itu. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi yang bertanya, khususnya bagi umumnya bagi seluruh kaum muslimah yang sudah ada niat ingin melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abdullah di Cikarang. Ada dua pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bertanya, yang pertama, apakah boleh wanita yang sedang haid ditinggal mahramnya ketika tawaf wada Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ketika kita sudah berniat untuk menabung haji, tetapi ada saudara yang membutuhkan ingin berhutang, mana yang lebih didahulukan Ustaz? Apakah kita tetap menabung haji ataukah mengambil dana untuk membantu saudara kita? Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah wanita ketika sedang haid ditinggal tawaf wada oleh mahramnya? Jawabannya boleh, tapi tinggalkanlah di tempat yang aman. Misalkan di hotel, di penginapan. Ya, kita akan meninggalkan Mekah jam 10 pagi. Kemudian mahramnya ini bilang kepada istrinya, kamu sholat subuhnya di hotel saja, karena jarak penginapan rata-rata jamaah haji kan jauh-jauh. Karena saya habis subuh mau langsung tawaf wada perpisahan supaya balik ke penginapan masih ada spare waktu untuk persiapan meninggalkan Mekah jam 10 pagi. Maka tidak ada masalah, karena hanya ditinggal beberapa saat, dan itu pun wanita yang ditinggal tidak pergi kemana-mana, ya, tidak pergi kemana-mana, hanya di penginapan tempat yang aman. Yang kedua, pertanyaan ketika kita sudah menabung haji, sementara ada saudara yang membutuhkan bantuan yang terlilit hutang, mana yang lebih didahulukan? Apakah dana haji ini diambil untuk dipakai membantu saudara kita yang terlilit hutang, ataukah tetap melaksanakan ibadah haji? Membantu orang yang terlilit hutang kebaikan, berangkat haji juga kebaikan. Maka bila berbenturan dua kebaikan dan kita tidak bisa memilih salah satu, tidak bisa menggabungkan, maka pilihlah salah satu yang paling besar manfaatnya. Tapi kalau bisa digabung dua kebaikan ini yang berbenturan, maka laksanakanlah dua-duanya. Misalkan kita sudah menabung dapat jatah porsi haji, ya, kemudian masih ada sisa uang banyak, sementara saudara butuh bantuan karena terlilit hutang, silakan hajinya tetap, jangan diambil, ditarik lagi porsinya, ya. Kemudian bantu saudara juga dilaksanakan. Ini dalam kondisi kita bisa menggabungkan dua kebaikan secara bersamaan. Namun apabila tidak bisa digabungkan dua kebaikan secara bersamaan ini, pilihlah kebaikan yang paling besar. Sekarang kita lihat mana yang paling besar antara melaksanakan ibadah haji dengan membebaskan
hutang saudara atau membantu saudara yang terlilit hutang. Ya, tinggal dinilai mana yang lebih besar manfaatnya, itulah yang kita pilih. Allahu ta'ala alam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Abdullah di Cikarang. Semoga jawabannya bisa manfaat atas apa yang Anda tanyakan. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon. Kami persilakan Anda menghubungi kami di nomor 021 89011603. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa San TV di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum orang yang sudah melakukan tawaf wada, akan tetapi dia baru mengetahui bahwa dia akan meninggalkan Mekah di hari esoknya? Apakah tawaf wadanya sah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Orang yang sudah melakukan tawaf wada, hendaknya dilakukan tawaf wada itu adalah ketika akan kita meninggalkan Mekah. Ternyata orang yang sudah tawaf wada ini dia baru tahu besok ternyata kita baru meninggalkan Mekah, bukan hari ini. Padahal kita sudah tawaf hari ini. Maka hendaknya tawaf wadanya diulang. Diulang karena Rasulullah mengatakan umiran nas, manusia diperintahkan untuk an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintah agar manasik terakhirnya adalah di Ka'bah, Baitullah, yaitu tawaf. Karena perintah ini menunjukkan wajib. Maka ketika kita tahu ternyata hari ini kita tidak jadi pulang, ya, hendaknya Anda mengulang tawaf wada sehingga besok ketika benar-benar sudah pulang, silakan, ya, meninggalkan Mekah setelah tawaf wada. Berbeda halnya kalau jaraknya hanya hitungan jam. Kita selesai tawaf wada jam 7 pagi karena habis subuh langsung tawaf selesai. Kemudian baru meninggalkan Mekah zuhur, boleh. Tidak ada masalah walaupun jaraknya panjang, ya, karena sudah menjadikan tawaf wada itu sebagai akhir manasiknya. Namun kalau masih besok, apalagi masih belanja dulu ke Tower Zamzam, habis Tower Zamzam masih keliling lagi ke Pasar Seng, ya, sementara besok baru pulang, maka jadikanlah tawaf wada sebagai akhir manasik kita, yaitu dilaksanakan esok harinya, bukan pada hari sebelumnya. Nah, Ustaz, kita sampaikan pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari hamba Allah di Cikarang, terkait dengan kekhususan bagi wanita Ustaz. Apakah wanita diperbolehkan untuk diwakilkan saat melempar jumroh dengan alasan karena penuh sesak Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Melempar jumroh hukumnya adalah wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji yang melaksanakan haji. Nah, wanita yang khawatir, takut keinjek-injek, berdesakan, atau khawatir karena fisiknya tidak kuat, lemah, seperti wanita yang sudah sepuh, bolehkah diwakilkan? Boleh. Tapi dengan syarat yang mewakilkan juga, ya, meniatkan saat melempar jumroh ini untuk yang diwakilkan. Yang pertama dia melempar untuk dirinya sendiri. Baru setelah itu melempar orang yang dia wakilkan. Jadi boleh wanita ketika melempar jumroh mewakilkan kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih bersambung terkait dengan lempar jumroh, Ustaz. Dari pertanyaan berikutnya, apakah ketika melempar jumroh itu harus berurutan, Ustaz, dalam melempar jumroh, dan bagaimana jika ada jamaah yang tidak mengetahui tentang urutan-urutan, dia melempar saja, Ustaz? Apakah lempar jumrohnya sah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui melempar jumroh itu adalah manasik haji. Dia termasuk ibadah, dan sebagaimana kita ketahui ibadah itu harus berurutan. Contoh sederhana, kita berwudu. Berwudu mulainya membasuh apa? Langsung kaki, langsung wajah, atau bagaimana? Tidak. Boleh tidak dibalik, kita cuci kaki dulu baru basuh wajah? Tidak boleh. Ibadah sholat, permulaan sholat dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kemudian baca doa iftitah, ta'awud, bismillah, al-fatihah, baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Kalau ada orang yang membuat model sholat 2020,
Kalau dulu ada istilah senam 2000 berapa begitu, nanti diupdate lagi diganti 2000 berapa. Sekarang sholat 2020. Caranya sholat 2020 gimana? Sujud dulu baru ruku. Boleh tidak ibadah seperti itu? Tidak boleh. Maka begitu pun dalam melaksanakan lempar jumroh. Orang yang melempar jumroh dimulai dengan lempar jumroh yang pertama, jumratul ula, atau istilahnya jumroh sugro. Kemudian jumroh wusta, jumroh kubro, jumroh akobah. Dan pelaksanaan melempar jumroh ini oleh pemerintah Arab Saudi sudah diatur sedemikian rupa. Orang nggak mungkin akan datang dari arah jumroh akobah. Karena jumroh akobah itu tempat keluar, tempat selesai lempar jumroh. Dan pasti akan ada askar yang melarang orang lawan arus. Orang selesai dia baru datang, sehingga kebalik. Yang akobah dulu, baru yang wusta, baru yang sugro. Ya. Ini. Jadi persangkaan kuat kami, sekalipun jamaah haji itu tidak tahu urutannya, pasti dia akan mengikuti rombongan. Dan yang namanya rombongan itu pasti arahnya dari yang pertama. Pertama, tengah, akhir, akobah, kubro. Karena sudah disetting sedemikian rupa, jalannya para jamaah itu nggak mungkin datangnya dari jumroh akobah. Ya, karena memang sudah di blokade jalannya, ini khusus keluar. Nggak boleh ada orang masuk dari jalan keluar. Nah, Allah alam. Khairul Ustaz atas jawabannya. Kita banyakkan yang terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini terkait dengan, Ustaz mohon penjelasan terkait dengan haji talangan, dan tambahan sedikit Ustaz, apa nasihat Ustaz terkait juga dengan fenomena banyak travel yang menggalakkan berangkat umroh dulu, bayar belakangan. Mohon nasihat dari Ustaz terkait dengan hal ini. Baik, haji talangan atau umroh talangan, atau biasa disebut dengan dana talangan haji, dana talangan umroh, yang biasanya ini digerakkan oleh bank-bank yang menawarkan, Bapak tabungannya baru 2 juta, 3 juta, kami akan bantu untuk mendapatkan porsi haji. Karena porsi haji itu tidak bisa kecuali sudah setor senilai 25 juta. Kami dari bank menawarkan pinjaman 23 juta karena tabungan Bapak hanya 2 juta. Sehingga Bapak bisa dapat nomor antrian haji. Ini nama disebut dengan dana talangan haji. Begitupun umroh, berangkat dulu, nanti bayarnya setelah selesai umroh. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk kaidah dalam syariat yang agung ini, syariat Islam, Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ketika orang tidak mampu berangkat haji, pada hukum asalnya dia tidak dituntut untuk berangkat haji. Orang yang tidak mampu, apakah dia dosa ketika tidak berangkat haji? Jawabannya tidak. Lantas kenapa kita memaksakan diri dengan meminjam dana talangan haji? Dana talangan haji. Ya. Ini termasuk membebankan diri dengan sesuatu yang syariat tidak membebankan. Lihatlah firman Allah SWT, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa kata Allah? Dan wajib bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan. Artinya ketika kita tidak punya kemampuan, tabungan kita masih 2 juta, ini secara hukum syariat Anda itu belum mampu berangkat haji, maka tidak wajib. Maka tidak usah memaksakan diri dengan meminjam dana talangan haji. Yang kedua, tinjauan dana talangan haji ini adalah riba terselubung. Dari mana riba terselubungnya? Ketika jamaah baru punya tabungan 2 juta, dipinjamkan 23 juta supaya dapat porsi haji. Pertanyaan kami, apakah nanti saat jamaah haji ini membayar hutang yang dia pinjam dari bank, nilainya sama ataukah lebih? Pasti lebih. Tidak ada di dunia manapun bank meminjamkan uang nilainya sama seperti yang dipinjamkan. Inilah riba terselubung. Karena itulah kenapa bank sangat gencar menawarkan dana talangan. Karena dia akan mendapatkan keuntungan, apalagi rata-rata pelaksanaan haji ngantri sampai berapa tahun? 10 tahun. Ya, 15 tahun yang haji reguler, bahkan sampai 20 tahun. Sejak akad, berapa cicilan yang harus kita bayar?
Kalau nunggunya saja sudah sampai 10 tahun, itu bunganya sudah berapa? Ini riba terselubung yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Karena itulah, kalau kita berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, tenang hati kita, damai hati kita. Orang yang tidak mampu ya sudah, nanti di hari kiamat kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak berangkat haji. Lawang kita tidak punya kemampuan, kita tidak dosa. Lantas mengapa kita memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang bukan kewajiban kita? Wallahu ta'ala alam. Nah. Atas jawaban dari Ustadz, sebagai pertanyaan terakhir kita terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji dan umroh dari dana talangan. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Maka sebelum kami tutup, insyaallah ta'ala di beberapa pertemuan akan datang, kita akan tinggal sedikit lagi pembahasan. Mudah-mudahan Ustaz bisa dilanjutkan dengan kitab-kitab yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada ikhtitam di kesempatan pagi hari ini? Cukup, baik. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, inilah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.